mereka sudah menunggu. Mungkin juga Pak Lurah Ponggok, Pak Juni, mereka akan ketemu baru sebentar dengan kita sekaligus untuk menyiapkan kita mulai saja pertemuan pada kesempatan ini. Silakan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami mengucapkan terima kasih kepada hadirannya Bapak Ibu dari WKP UB Jakarta. Terima kasih hadirannya, dan kami di saat ini saya Pendeta Jaryono, di samping saya ada Pak Sunandi dari tokoh Buddha saya ini, kemudian ada Pak Marso. Nah, karena itu mari kita mulai untuk percakapan di saat ini. Mari kita berdoa sesuai dengan agamanya, kepercayaan masing-masing, dengan kita masing-masing saat itu berdoa. Cukup. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa sebenarnya kami mengundang juga Bapak Suparno dari Ibu, tadi sudah lewat ke sini, tapi karena yang diamati itu depan gedung gereja yang tertutup, kemudian bulan dan kami masih menunggu Bapak Koirudin, itu dari FKUB Boyolali. Karena memang kami sedikit cerita terlebih dahulu bahwa kami biasanya komunikasi itu dengan Bapak Kiai Umar yang ada di wilayah Ampel Redakseri itu. Tetapi beberapa waktu lalu dipanggil Tuhan sehingga kemudian kita komunikasi dengan Bapak Koirudin itu. Dan karena itu kami juga terima kasih dari Pak Sunati dengan hadir di dalam juga. Kemudian ada Pak Narso, itu Majelis GKJ Ampel di bidang kesaksian pelayanan ya, gospel. Karena itu tentu kami dalam menerima jika ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami suruh berterima kasih untuk kehadiran sahabat-sahabat WKPUB dari Jakarta, dan komunikasi yang melalui Pak Budi itu maksud bapak saya ketika saya berkuliah gitu. Dan Pak Osya karena sama-sama kita kami berjumpa ketika di Sinode, kita Sinode ya. Mungkin itu kami tentu dalam percakapan ini ya kami ingin mendengar terkait dengan rencana yang sempat kami dengar dari Pak Budi bahwa akan berkunjung kembali ke Boyolali itu yang direncanakan di bulan September. Nah, sebagai informasi bahwa GKJ Ampel ini, gereja ini terletak di Desa Urunsewu, Kecamatan Ampel. Desa Urunsewu itu di dalamnya ada 5 agama ya, 5 agama, dan juga tentu 5 agama ini juga memiliki tempat ibadahnya masing-masing di desa ini. Baik di Buddha itu di Kalidada, kemudian yang Hindu itu di Sidosari. Artinya dari sini ya cuma berapa gang saja. Itu berapa gang. Artinya sehingga ketika kami di Pak Budi ya yang kami undang adalah beberapa kami di desa sini. Meskipun tidak menutup kemungkinan kami juga dapat mengajak ya mungkin Buddha juga, karena memang juga ada sekolah tinggi agama Buddha di sini. Nah, dekat sekali dengan sini ya, sekolah tinggi agama Buddha itu di sekitar sini.
Kemudian daerah atas sana itu juga cukup luar biasa. Nah, dari juga itu cukup banyak ya Pak Sunadi ya. Itu kondisi yang ada di sini begitu. Jadi kemarin Pak Budi sampaikan adalah kami terima aja di sini ya, gitu kan, karena ini kondisinya. Gitu. Oh ya ini warga jemaat kami terus di pengembangan ekonomi jemaat. Ya saya juga punya usaha singkong juga. Singkong kayak juga di jemaat apa namanya usaha kita. Ya mungkin itu dari oh ya Tio Budi Santoso ya, Mas Tio. Oh ya tadi ada pemuda satu dari sahabat Islam Mas Ari tadi yang artinya dia apa namanya ini juga ketika berjumpa dengan berbagai kualitas agama ini juga bersama kita. Oh Pak Erwi di Kaji Apel ini ada 2 gedung gereja di sini sama di Pemantang. Nah yang di Pemantang itu lingkungan itu Pak Erwi-nya beliau pasti Pak Erwi di sana. Sehingga ya kita belum mengetahui nanti seperti apa, caranya bisa juga dipusatkan di sini, bisa juga kita di sana di Pemantang juga bisa, atau mungkin di mana kita bisa menjelaskan, mungkin di Kalidadak itu juga, karena di sana juga ada usaha batuk jadi nampaknya ya untuk membuat patung dari kita saat acara itu bisa juga sana juga bisa. Iya benar sih, jelas itu. Ya mungkin kita ingin mendengar terlebih dahulu kita Gus Dasil. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semua, Bapak-bapak terutama dari KLB di Bulungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam swastiastu, budaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang diberikan, sehingga pada kesempatan ini kami boleh berkunjung, kami boleh berjumpa untuk berlanjut dalam perjumpaan berikutnya. Jadi ini pertemuan awal kami ingin berbincang sedikit dan juga mungkin dalam bahasa kami lagi survei untuk mewujudkan program, salah satu program dari BKPUB, Wadah Komunikasi dan Pelayanan Umat Beragama di Jakarta, basisnya kami di Jakarta Timur. Nah, lebih baik kami sebelum lanjut kami perkenalkan dulu rombongan kami yang pada saat ini bersama-sama dengan kami dalam survei. Langsung saja dari sana itu kami ada Pak Budi, bapaknya Pak Dareno, baru keluar ya. Nanti akan datang lagi, dan beliau adalah sekretaris umum BKPUB. Kemudian yang berikutnya yang sekarang bersama-sama ini Bapak Karyadi Sudibyo, ya Pak Ganjarnya BKPUB. Kami punya Pak Ganjar juga, tapi nggak berani dengan calonkan. Ya Pak Dibyo ini selaku Ketua Badan Pengawas BKPUB. Kemudian yang berikutnya itu Pak Seku, Bapak Setia Budi Utomo,
Ini Sekung BKPUB. Kemudian tadi saya ulangi Pak Dirjo selaku Ketua Badan Pengawas. Kemudian yang berikut ini anggota dari bidang humas yang menangani masalah komunikasi dan media. Namanya Pak Irfan Segar. Iya, kalau Bapak Ibu haus untuk segera beliau ada. Pak Segar, tentu dia bukan orang Jawa. Jadi KPUB ini kepluralannya bukan hanya masalah agama, tetapi juga dari sisi etnis dan juga ras. Nah, ini Pak Irfan Segar, lalu saya Pendeta Hosea Sudarno selaku Ketua Umum BKPUB, kemudian ini Ketua Bidang Usaha Dana, kalau nggak ada ini kan nggak sama sih, namanya Ibu Silvi. Jadi kalau nanti beliau sering foto dirinya sendiri jangan kaget. Sesuai namanya. Ya, ibu ini dari NTT, dari Nusa Tenggara Timur. ND itu banyak Katolik dan monggo Sewu dalam lajeng akhir kami lanjutkan. Lalu tadi sudah Bu Silvi ini dari NTT, dari ini dari Agama Kristen sebagai Ketua Bidang Usaha. Kemudian sebelahnya ini Ibu Agatha. Ibu Agatha ini Jawa, Sleman, Yogyakarta, Taruna yang menjaga kuda di Ibu Agatha dari Katolik, bersama anak beliau sekretaris dalam perkunjungan ini sebagai sekretaris panitia di dalam struktur anggota bendahara panitia silaturahmi. Ya, kemudian ibu yang cantik ini mantan pacarnya Pak Budi, Pak Ganjar, Ibu Eti dari Gereja Protestan Indonesia bagian Barat GPIB, dan beliau dari selalu bertanya-tanya Manado, selalu menanyakan mana dari Manado Utara. Kemudian sebelahnya Bu Kristi ini sekarang kalau dulu orang malu nyebut gunung itu karena produksinya kena, maksudnya kan tangan. Biasanya kan waktu itu batu gitu ya, jadi banyak. Tapi luar biasa dalam perkembangan. Sekarang Wonosari Gunung Kidul itu orang menyebut itu sukacita bahkan bangga karena sekarang banyak hasil. Mulai dari produksi lagu, Bapak Ibu tahu kan? Si siapa? Mantos sama ya banyak penyanyi Jawa terkenal dari sana. Juga tempat pariwisata, mereka mengolah pantai dan air yang dulu menjadi problem utama. Kami pernah kerja di sana, tapi
gagal memaksimalkan hasil untuk air, tapi sekarang air buat mereka nggak masalah. Dan tanaman-tanaman produksi bukan hanya belalang, tapi ya. Jadi pada itu kalau mau beli belalang goreng dari sana banyak. Dan ya sekarang udah hijau-hijau di Gunung Kidul, dan oleh karenanya beliau masuk di BKUB mewakili komunitas Wonosari Gunung Kidul Jogja. Ya. Kita di kepengurusan sebagai Aisyah ya, Bapak Aisyah. Soskes itu sosial kesehatan. Nanti kami akan informasikan. Lalu sebelahnya itu Ibu Helis Indran Punu. Ini sesepuh tapi masih cantik kan? Ya. Beliau koordinator atau ketua aset dan sekretariat. Sebenarnya Kalimantan apa Manado? Ya, Manado. Jadi ini Manado juga. Sulawesi. Oh iya, jadi campuran. Manadonya 25%, Dayaknya ini kelihatan. Itu yang Dayak sebenarnya ini Dayaknya 75%. Ya, lalu Bu Trias ini dari Muslim. Beliau dari Klaten, jadi sebelahnya Ponggok. Ini yang jaga Ponggok. Ya. Beliau koordinator pelayanan Aisyah, itu di bawah bidang Soskes Aisyah Jawa, nanti kami ceritakan sedikit. Kemudian ujung sana itu Kiai Ustadz Abbas yang menangani, beliau sebagai wakil ketua umum sekaligus sebagai yang mengelola pondok pesantren Inggris Assalam. Jadi kami di KPUB itu memiliki pondok pesantren, beliau yang mengelola. Kalau di kepengurusan wakil ketua, tapi kalau ke pondok pesantren saya kaget sekali karena dia punya santri banyak gitu ya. Nah, kenapa dinamakan pondok pesantren Inggris? Bahasa pengantar di dalam pendidikan di sana menggunakan bahasa Inggris. Kalau bapak-bapak mau belajar atau mungkin santri ke sana, itu satu minggu aja udah balik ke sini sudah bisa bahasa Inggris. Tanggung ya. Ya, beliau dari Betawi, ada nama Betawi nggak ya? Betawi Jakarta. Jadi ini keberagaman kami, Bapak sekalian, seiring dengan wadah komunikasi dan umat beragama. Dalam keberagaman kami baik dari kepengurusan maupun keanggotaan yang ada. Jumlah anggota komunitas dari Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, lalu Katolik, kami dapat itu mungkin hampir 69 ya Pak Budi, atau 70 ya. Itu keanggotaan dari komunitas yang ada di Jakarta. Kami berbasis dari Jakarta Timur. Nah, salah satu kegiatan BKPUB dari struktur bidang kami itu ada 4. Jadi ada bidang pendidikan, ini kebetulan bidang pendidikan ada orang ini hanya pendamping bidang pendidikan wakil ketua umum Ustadz Abbas. Kemudian ada bidang soskes yang tadi disebut-sebut, ini ketua bidang soskesnya tidak ada, yang ada diwakili oleh koordinator bidang pelayanan salah satu soskes tadi, yaitu Aisyah. Aisyah itu singkatan dari Anak Indonesia Sehat, kegiatan pelayanan wadah yang menangani atau melayani anak-anak yang mengalami gizi buruk dan sekarang melangkah ke penanganan masalah stunting. Nah ini barangkali karena di Jawa Tengah itu
juga cukup terkenal penanganan stunting gitu. Barangkali itu juga yang kami untuk belajar di. Nah, kami basisnya tadi di Jakarta Timur itu baru ada dari 10 kecamatan 6 kecamatan pelayanan posyandu. Jadi kami bekerjasama juga dengan posyandu setempat dalam pelayanan ASA untuk kesehatan. Selain itu bidang soskes, lalu ada kegiatan-kegiatan lain dari soskes, kemudian humas. Nah, humas ini menjadi bentuk hubungan dengan masyarakat ketika ada relasi yang perlu dari pemerintah dan juga masyarakat yang ingin bergabung, ingin bersama-sama masuk atau ingin membutuhkan juga pelayanan untuk komunitas humas. Dan salah satu yang menghidupkan terkait dengan humas dan kondisi PB, maka kami membawa bidang humas ini salah satu anggota humas terkait dengan masalah komunikasi media untuk kita. Nah, lalu usaha daerah, tadi sudah disebutkan 4 bidang itu diliput dengan kesekretariatan dan terkait dengan aset yang ada dikoordinatori oleh BPJS dan itu terkait dengan aset dan kesekretariatan. Itu barangkali gambaran besar sedikit latar belakangnya. Kami BKPUB ini muncul akibat kerusuhan 98 dan berdiri 99 dengan dukungan atau penasehat yang pertama itu Gus Dur, kemudian adiknya Gus Dur, lalu sekarang itu kami agak mengalami kesulitan, tapi beberapa orang dari Muslim yang mendukung kami, saya tidak tahu. Di antaranya adalah Kiai Haji Nurul Huda, ini pengasuh pada pesantren motivasi Indonesia di Bekasi. Lalu beberapa yang lain, dan sebenarnya ketika kami berkunjung ke Habib Lutfi, karena beliau juga sangat mendukung ya perhatiannya terhadap mereka ini. Nah, itu terkait dengan DKPB dan salah satu kegiatan yang sebenarnya tahun kemarin, tapi karena situasi COVID dan belum begitu baik, maka baru tahun ini kami mencoba merealisasikan program. Kami menamakan dari sebutan baru sebagai perkunjungan religi dan studi banding, silaturahmi dan studi banding, belajar supaya kami tidak hanya melihat diri kami sendiri, tetapi kami mungkin bisa berbagi, tapi juga bisa belajar dari tempat lain. Termasuk ketika kami harus ke Klaten, sebenarnya ada sesuatu yang menarik terkait dengan perkembangan di Klaten, di mana ada desa yang paling kaya di seluruh Indonesia, ranking ke-3 atau nomor 5. Itu kami mau berkunjung ke sana dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat tertentu. Lalu selain itu, tahun ini Klaten itu mendapatkan Harmony Award terkait dengan masalah kerukunan. Nah, itu yang kami juga mau selain itu kami juga akan berkunjung ke Jogja. Jogja juga terkenal dalam kehidupan bersama keberagaman. Lalu kami akan juga berkunjung ke Yoso, Purworejo. Itu di sana itu ada kiai yang kiai kok memberitakan Injil, gitu. Nah, kiai tapi yang dilakukan kok aktivitas Kristen, atau pelayanan Kristen itu yang juga menjadi
hal menarik bagi kami untuk kami bersama-sama kunjungi, silaturahmi dan juga belajar. Ini barangkali bapak-bapak sekalian yang bisa kami sampaikan, dan tadi sudah sedikit disinggung, tetapi lebih jauh lagi baik kami dari WKBB maupun mungkin dari bapak-bapak sekalian terkait dengan FKUB di ini tingkat saya mengundang Pak Menudin dari Kabupaten Boyolali karena yang diambil pakai kemarin sudah itu tapi Pak Sunati cukup memahami juga karena beliau juga mengurus FKUB Kabupaten Boyolali 2 periode. Ya. Nah, tentu ada hal-hal yang spesifik di Boyolali tadi disebut desa Pancasila, kemudian juga di komplek perumahan yang nampaknya bisa dibangun 5 tempat ibadah ya. Nah, menjadi warna dan sempat viral, dan mungkin juga kehidupan yang lain juga mungkin peran dari wadah kerukunan ini dalam memotivasi masyarakat untuk menjadi bisa saling menerima, membangun toleransi, buat membangun kehidupan bersama yang saling menghargai di tengah-tengah perbedaan yang plural yang sangat beragam. Nah, kami karena pada saat itu yang penting kami mungkin nanti teman-teman mungkin akan menyampaikan juga terkait dengan masalah teknis, sebab kami mau berkunjung ke sini mungkin sekaligus informasi ya, terkait dengan mungkin di Boyolali supaya cukup waktu. Ya, kami rencana tanggal 18 sampai tanggal 20. Nah, semula kami memang mengambil rute itu prosesnya Pekalongan, Boyolali, Klaten, Jogja, Purworejo lalu pulang. Tapi nampaknya dengan kondisi atau keberadaan Habib dan juga aktivitas di Pekalongan itu, kami mungkin akan mengatur ulang untuk yang rencana tadi. Tetapi 3 hari itu kami akan menginap 2 hari, dan salah satunya mungkin kita akan inap di ya. Nah, apakah itu kemudian pertemuan itu nanti bisa tanggal 20 pagi misalnya, terus kami balik, atau tanggal 19 malam. Nah, ini mungkin yang nanti secara teknis sudah kami perlu sampaikan, supaya kami memang ini sebagai kegiatan resmi. Kami akan mengirimkan surat ke komunitas-komunitas yang kami itu. Nah, ini juga apakah kami cukup nanti kirim surat ke sini atau ke FKUB Boyolali, maupun nanti mungkin kami bisa diperjelas seperti itu, supaya relasi ini menjadi betul-betul sebuah relasi yang juga membangun dan menerang yang lain. Jadi silaturahmi ini saya kira kemudian menjadi wacana atau juga bentuk bagaimana kita terus berupaya membangun kerukunan, persaudaraan sejati di antara kita sebagai anak bangsa yang berbeda. Demikian maka penelitian yang mungkin perlu kami sampaikan. Kalau ada dari Bapak Ibu yang tidak menambahkan,
saya ingin mewakili panitia. Tujuan dari rencana kami berkunjung nanti di bulan September, yang pertama kami ingin mendapatkan banyak informasi dari Bapak ada di Apel bagaimana tentang melanjut kebersamaan, ya, baik di keluarga, di tetangga dan segalanya yang tidak memandang agama, sehingga kami juga bisa belajar banyak bagaimana saudara-saudara kita di sini bisa melakukan hal itu yang pertama. Sehingga nanti kami dengan rombongan akan banyak mendengar cerita bapak-bapak dan mungkin juga ada ibu-ibunya juga. Sehingga kita bisa nanti bisa bertukar pikiran ya Pak Budi ya, sehingga karena terkaya baik saudara-saudara kita yang ada di Ampel maupun kami yang dari Jakarta. Itu di pertemuan ini. Itu kedua, jadi kita nanti akan lebih banyak mendengar cerita dari sini. Jadi mau diatur saja dari bidangnya kan dari ilmu dari teori kita akan mencatat mendengar sehingga kita tinggal di kayanya. Dan bahkan kita bermimpi ya Bapak. Siapa tahu kita bisa bekerja sama ke depannya seperti apa. Mungkin kita bisa saya dengan Anissa. Karena biasa itu ada di pendidikan ya. Ya kalau ceritanya kita pernah mengambil dari Surabaya hanya sekali ditularkan tapi kita nggak tahu bagaimana. Mudah-mudahan bukan itu. Saya kira itu dari saya supaya nanti pertemuan di tanggal 19 atau 20 September akan lebih banyak yang kita dengar dari seluruh di sini. Itu dari saya atau dua. Ya. Kalau dari saya semuanya sama gitu ya. Assalamualaikum tidak banyak yang kita mau bicarakan sekarang karena menurut saya kunjungan ini awal ya Pak ya. Kita belum tahu, tapi ingin tahu nanti berlanjut dari cerita yang diinfokan kepada kita supaya maksudnya nanti kalau pas pertemuan di bulan September kita sudah tahu mengenai perilaku dan kejadian. Yang jelas sekarang saat ini Pak singkong dulu nanti banyak yang menjadi repot ya karena sekarang ini sudah ada berapa 20 pesan, tapi nanti Pak RW mungkin direpotkan untuk pesanan-pesanan kamu di bulan September. Itu saja Pak, terima kasih. Kalau dari saya, tadi yang terakhir Pak Ketua Umum menyampaikan bahwa waktu yang terpanjang untuk tanggal 18, 19, 20 adalah di Boyolali Ampel ini, karena kan rutenya dirubah. Nah, kesempatan ini yang kita harapkan bisa dari teman-teman baik FKUP, dari komunitas-komunitas yang lain itu bisa sharing lebih banyak, lebih panjang lagi. Karena ya rombongan kita bawa ini kan sudah berbagai macam budaya. Jadi apa yang nanti bisa disampaikan, bisa sharing, bisa apa yang ke depan bisa kerjasama seperti tadi Pak Sudibyo sampaikan. Barangkali itu yang kami harapkan. Kita namanya bahwa kita ini adalah studi banding, studi banding. Jadi itulah kita bisa bertukar pikiran, bisa apa yang bisa kita kembangkan di sini barangkali itu yang kita bisa belajar apa yang di sini lebih ada apa kegiatan yang unggul ya yang kebetulan itu yang kita harapkan. Itu Bapak Ibu, jadi barangkali yang menjadikan harapan kita, harapan yang menjadikan artinya yang jangan dianggap bahwa kita di kota di Jakarta ini bahwa justru kita ini mau belajar di daerah. Apa sih pasti ada yang lebih unggul.
yang bisa kita ambil manfaatnya untuk kita kembangkan di Jakarta. Demikian Bapak Ibu yang kita sampaikan. Ustaz Nafas silakan Ibu-Ibu ada tambahan supaya menjadi mungkin kalau dirasa cukup karena memang waktu kita memang agak kejar-kejaran, kita harus begitu kira-kira Bapak Ibu sekalian, Mas Nono, Pak Andi, Pak Pak Narso, Mas Tio, dan juga Pak Karno, Mas Ari, juga dari terima kasih. Ya, mungkin Pak sudah ada informasi Pak Fatima terkait dengan keberadaan FKUD Jakarta Ampel. Mungkin ada informasi apa? Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, Rayu Sakutungan. Ketua beserta anggota. Terima kasih. Bahwasanya Bapak Ibu semua sudah berkenan datang ke Gunung Sewu, khususnya umumnya di Boyolali. Ini kalau saya menanggapi tadi beberapa minta luar biasa, karena ini akan menimbulkan kebinekaan. Jadi kalau kita memahami kebinekaan seperti inilah, kita tidak ada jumlah pengusaha, tidak ada sekadar kegiatan panjenengan semua. Saya baik pribadi maupun komunitas kami itu mengapresiasi kegiatan ini. Kesemuanya itu kami mohon maaf ya, ini kami mohon supaya nanti tidak ada miskomunikasi dengan paguyuban atau organisasi panjenengan itu seyogyanya. Jadi bahasa seyogyanya itu dibicarakan baik, tidak apa-apa, itu ketemu dengan FKUB. Nah, FKUB itu secara prosedural memang tingkat kabupaten secara umum wilayah Indonesia sudah ada, tapi kalau kecamatan masih banyak yang belum. Untuk Ampel sudah terbentuk, baru terbentuk, tapi belum berjalan semaksimal mungkin. Maaf, saya pernah bertahun-tahun lah jadi anggota di sana kabupaten, ya kurang lebih ya 10 tahun. Ya, kegiatan kami itu adalah melerai geser. Yang kita pegang adalah peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Sebenarnya tubuhnya FKUB itu dari Boyolali. Mengapa? Sebelum ada FKUB ada LBKUB. Jadi dulu hanya non formal, akhirnya kan ada bla bla bla, tarik lah ADRT-nya, program kerjanya dibawa tak siapa sampai ke pusat.
Saat itu 5 orang, 6 dengan pemerintah dibagi tujuannya baik Muslim, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik. Yang mempelopori Pak Sanju dari Katolik. Kurang sana dipaparkan itu semua. Undang-undang. Akhirnya bolehkah ini kami tumbuhlah peraturan bersama, yaitu pasal 10 antara Menteri Dalam Negeri dan diwajibkan minimal tiap kabupaten harus ada FKB. Nah, untuk Ampel ini sebelum ada itu pun sudah berjalan dengan baik Pak untuk lintas, karena di Ampel setahu kami itu begini, mendirikan masjid itu dulu itu bukan yang mendirikan masjid, bukan yang mendirikan gereja, bukan Nasrani, bukan, tapi warga masyarakat mendirikan itu untuk teman-teman kita yang menganut ajaran itu. Mulai dulu sejak kepala desa kami namanya Pak Barsipu, itu betul. Di sini itu menurut saya belum ada yang namanya masjid. Masjid pertama yang mendirikan beliau Pak Barsipu yang menjadi kepala desa di sini. Akhirnya kemana-mana, agama manapun demikianlah perjalanan sampai sekarang. Maka sudah bukan asing lagi kalau jauh kemarin sudah dapat predikat apa? Desa Pancasila. Betul. Jadi kami enggak bicara seperti ini kalau bohong susah dicetak kok. Untuk perjalanan FKUB di Kecamatan Ampel memang belum maksimal. Kalau ingat saya itu sekretarisnya justru Pak Kepala Desa ya Pak Kepala Desa kami. Ketuanya itu dari Selangor atau Sidoarjo. Karena belum pernah ada pertemuan setelah dibentuk itu. Tapi kalau untuk tingkat kabupaten itu memang eksis sampai sekarang. Karena kami sudah tidak masuk di sana, memang saya melimpahkan kepada teman. Ya saya sadar orang itu kalau sudah angkanya 6, nanti kalau lebih harus ekstra hati-hati dan ekstra mau memberikan apapun kepada yang lebih. Nah di sini untuk saya pun juga ada forum yaitu budayawan, termasuk Pak Parno itu juga budayawan. Jadi begini, untuk Boyolali memang bukan ngelem, tapi memang betul bahwa Boyolali itu sangat-sangat luar biasa untuk lintas yang seperti ini, untuk apa ya namanya budaya itu tetap dipertahankan, karena kita mau nggak mau orang hidup itu pasti punya sejarah. Kita hidup itu dulunya lantaran dengan sejarah nenek moyang kita. Nah itu wajib kita uri-uri bahasa Jawa ini cari diuri, jangan sampai mengabaikan itu. Saya yakin kalau kita itu enggak mengabaikan itu, tak akan ada hikmah dan perkembangan yang luar biasa. Jadi untuk FKUB mohon maaf ya Pak ya, bukan saya meneliti, nanti supaya ada koordinasi langsung dengan FKUB. Kalau di bawah sampai ke desa mau kemanapun, kalau FKUB itu sudah memberitahukan kepada, kita nyaman semua. Kami pun juga nyaman, panjenengan juga nyaman semua. Jadi kita datang itu jelaslah, oh ini kegiatan ini. Mohon maaf, ini bahasa saya ceplos-ceplos, konyol-konyol apa yang dirasakan. Konyol-konyol. Tapi kalau kita rasakan memang betulnya demikian.
belajar gitu. Memang saya pernah mengalami berbagi kendala dalam ikut forum itu. Paling parah, paling susah itu waktu kememplang. Itu nyekemek begini banget, celaka aku ngomongkan. Lebih baik saya duduk daripada berdiri nanti kena batu. Iya betul. Diungkap. Jadi pengalaman lebih baik ngadap pernah. Tapi sekarang kita berusaha untuk merem torpedo, cakram, karet, tetap tangguh remnya. Wanita, hati-hati, luar biasa Pak Bupati ini. Saya yakin ini sepanjang kita itu berjalan dengan normatif, tidak ada hambatan dan tidak ada kendala. Oh tujuan kita pada kau, kan gitu loh. Tapi ada yang pemikiran yang goyang tetap ada. Jangan sampai itu yang kurang cocok dimusuhi, jangan. Yang kurang cocok justru bagaimana dia itu nyaman. Kalau nanti yang kurang cocok itu dimusuhi, nanti justru akan kurang baik. Kiranya itu baru ketemu sekali tapi bicaranya ngalor itu kawan-kawan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Guru Syastu, Rahayu Sagung Mati. Matur nuwun. Ya, terima kasih. Tapi sebenarnya saya itu juga mengundang Pak Khairuddin yang pengurus FKUB Kabupaten Boyolali. Tapi nampaknya beliau hadir begitu ya. Ini gitu. Nah sebelumnya memang kita sering komunikasi dengan Pak Umar itu yang menangani di FKUB Kabupaten Boyolali dan ada di wilayah Ampel dan Sari. Tak dulu hanya Ampel saja, sekarang ini kan juga kecamatan gitu, sampai ke sana dari Sari sih. Oleh karena itu mungkin saya nanti akan komunikasikan dengan Pak Khairuddin terkait dengan surat menyurat seperti apa. Yang pertama, yang kedua tentu kami juga nanti akan menyiapkan terkait dengan ya mungkin sarasehan atau apa begitu ya, sehingga kita bisa duduk santai begitu, sehingga mungkin kita akan mengundang juga tokoh-tokoh untuk dapat bercerita begitu. Tadi yang diceritakan oleh Pak Nani tadi bahwa Pak Basirun itu yang memiliki tanah gereja ini dulu. Artinya membangun gereja dan juga bangun masjid kala itu, dan memang gereja ini juga dulu sponsorshipnya juga dari Pak Abang Mo gitu ya, itu dari Muslim itu ya. Oleh karena itu memang di Kecamatan Ampel Gadak Sari itu memang cukup baik, lebih-lebih di Sidomulyo itu juga cukup harmonis, lebih di Bertuwetan itu cukup ya Pak Sarwali ya itu kondisinya, sehingga kami akan komunikasi juga nanti setelah ini dengan teman FKUB supaya nanti di bulan September itu apakah nanti akan kita pusatkan di Ampel yang begitu, ataukah nanti akan dipusatkan di kota. Itu nanti kita akan komunikasikan. Sebenarnya saya berharap hadir beliau, tapi itu ya itu dari kami. Oleh karena itu ya mohon maaf jika yang bersangkutan Pak Khairuddin tidak dapat hadir. Pak Parno, ada yang mau disampaikan terkait dengan ya mungkin itu dari kami. Setelah ini kami akan juga menindaklanjuti ya berjumpa dengan Pak Khairuddin dan juga karena nampaknya juga FKUB Boyolali mungkin juga ada perubahan terkait dengan kepengurusannya, nampaknya gitu ya, ada perubahan, sehingga itu yang agak yang agak menghambat, memang agak menghambat ada di situ itu. Nah itu
Ya, kalau dulu kan Pak Kiai itu, nah, beberapa waktu lalu kami sering adakan apa namanya juga sarang sehat begitu. Suatu kali kita di Pondok Sarjana Atas itu juga begitu, kita bersama-sama. Tapi paling tidak kita akan mungkin nanti dan menjadi harapan tadi bagaimana menjaga dan sebagainya, ya tentu sahabat-sahabat FKUB cukup paham apa yang dilakukan. Tadi kesalahan sedikit dari Pak Sunat tadi yang dilakukan, tapi juga tidak menutup kemungkinan kita juga mengundang tokoh-tokoh agama, karena tentu ini juga tidak terlepaskan dari bagaimana tokoh agama dalam merangkul ya di dalamnya masing-masing. Mungkin itu. Mungkin itu Kak. Saya terima kasih. Ya. Masih ada? Saya pikir terima kasih Pak Pendeta. Mungkin dari kami juga sementara cukup demikian. Kami senang monggo nanti kami menunggu yang terbaik dari koordinasi teman-teman di sini, terutama untuk koordinasi dengan EKUB kota ini. Pasti EKUB kota ini plat merah gitu ya. Dan sama seperti di Jakarta itu juga baru akan mengalami pergantian, meskipun untuk nama-nama sudah disampaikan ke provinsi, tetapi SK keputusan dari provinsi dari gubernur itu belum turun ya. Mungkin itu, tapi monggo tetap dikoordinasikan. Apakah nanti teman-teman dari kaum ulama juga tidak ada masalah gitu, bisa bersama-sama sharing umum saja, umum awal. Jadi kalau kan nanti kita kesini ini karena di sini sudah ada secara khusus. Ini tingkat kecamatan, saya pikir ini spesifik. Kami tingkat kelurahan sudah ada di Jakarta Timur itu, memang ada apa terkait dengan masalah kerukunan sudah ada. Ini monggo nanti dikoordinasikan. Maka turun sebelumnya. Ya. Begitu saya pikir. Mas Pendeta dan Bapak Andi, Pak Sunarso, Pak Istio, Mas Ari, dan juga Pak Arno, Pak Suparno, dan terima kasih untuk informasi serta kesediaannya untuk menyiapkan kami dalam perlindungan akan datang dan harapan memang ya kita bukan juga hanya saling bertukar apa pengalaman, tetapi juga seperti tadi Pak Buktikan, kalau mungkin ada hal-hal yang bisa dikerjasamakan, kenapa tidak ya, seperti kami ke Manado, kami ke Bandung, kami ke Sumedang, beberapa kegiatan yang mungkin untuk bisa lakukan. Kami merencanakan mau berlulu di daerah Sami yang akan juga melakukan komunitas di sana. Ini lagi dalam persiapan. Demikian, terima kasih, dan kami mungkin juga minta maaf kalau mungkin masih ada yang tidak dipercakapkan, tapi kami nanti nyambung saja sambil jalan lagi dengan Mas Jarno untuk lebih lanjut terkait dengan hal yang tadi kami sudah kemukakan, baik teknis maupun hal yang mungkin agak sedikit penting ya, prinsip terkait dengan masalah administrasi. Sudah tadi saya pikir itu betul baik, dan itu saya karena kami masih harus melanjutkan perjalanan ke Klaten, dan teman-teman di Klaten juga nampaknya menunggu, karena memang tadinya kalau tidak
kemakan waktu panjang di Pekalongan, kami dengan harapan sebenarnya jam 3 itu sudah bisa jalan ke Klaten. Jadi Waktunya ya, waktunya itu bentar aja itu. ya, Ketemu saudara itu kalau Manyu, sekali dan sebentar. Ya, jadi ini Bu, kita saudara makhluk semua ini. Makhluk saudara semua. Ya ketemu saudara jauh-jauh, benar itu kan kayak nggak kelas gitu. Iya. Tapi kan Ini bulan September bukan makin iya. Jadi kenapa Manyu Mas Ari? Karena ini mucui. Nah, mucui itu pasti nggak besar gitu. Jadi karena ini mucui, jadi nggak apa-apa Manyu gitu. Dengan harapan tanggal 18 kita bisa nyunyuan. Itu ya Mas Darwono. jadi beliau pasti ada ini. Beliau pasti ada dari ya. Saya kan sebagai apa ya? Ya, dan biasanya ada pandai, tapi ini kan saya udah diri. Udah beraya. Nanti saya bisa implementasi ke ya kemarin-kemarin. Oh ini ada seperti itu. Bisa saya ketemu sama teman yang bermacam-macam kan saya bisa jawab. Oh ini kan saya bisa. Terima kasih. Semoga nanti kita akan dan setelah ini kan akan menlanjuti. Artinya nanti terkait dengan sport, apakah nanti kita akan langsung di Desa Ursewu begitu sebagai tempat yang menerima, sehingga kita mungkin nanti kita bisa tembusan ke FKUP Boyolali, itu juga baik begitu kan. Karena artinya kita yang nanti akan menerima dan menyiapkan segala sesuatunya itu bisa kita sendiri. Nah, kalau memang cukup perjumpaan ini karena memang juga masih jalanan ke Klaten ya cukup jauh dari sini. cukup satu jam. Ponggo masih dekat ya. Ya kalau nggak macet. Ya. Ya, apa itu ada pengalaman kami dulu acara di Kuningan tahun ya, kami kunjungan waktu itu ke sana, itu kami menginap di rumah warga. Jadi satu rumah warga 3 orang, 10 apakah bisa untuk menginap di rumah keluarga keluarga. Suasananya lebih akrab, kita juga lebih mengenal keluarga. Ini usul aja. Terima kasih juga untuk live in itu kami biasa menerima justru di desa Situmulyo itu kami berkali-kali menerima dari Jakarta kemarin yang terakhir itu ada juga gitu ya. Tapi seumpama di Desa Ursewu kita bisa komunikasi dengan Pak Kepala Desa itu bisa live in di sini, itu malah lebih baik. Artinya mungkin satu RW itu berapa begitu kan, kami coba akan komunikasi nanti ya gitu, komunikasi itu ya. Iya, karena sebenarnya banyak dan itu kalau kita kan yang komunikasi dengan kepala desa, iya kita akan coba untuk komunikasikan di situ. Mungkin itu untuk perjuangan saat ini, dan Pak Bukti sudah menyiapkan melalui Mas Argo yang menyiapkan makan sore kita. Ya, itu sangat baik sekali kalau bisa di sini bisa diterima oleh penduduk yang oleh masyarakat kita bermalam. Tetap kita memberikan kontribusi ya. Kita memberikan kontribusi untuk sampai yang bisa itu sangat baik sekali.
mempererat. Mohon maaf ya, tadi hanya usulannya. Ya. Jangan langsung diberikan sehingga mengganggu. Yang kedua, kami pun belum tahu dari 40 teman-teman kami yang hadir apakah mau seperti itu. Ini masing-masing sifatnya. Jadi lebih baik ya seperti ini saja dari semua tidak perlu. Kalau ada kegiatan yang kita kerjasama, itu boleh kita bergabung. Ya, Itu lebih lama, lebih normal. Ini usulan kedua dibanding dengan pada. Terima kasih karena percakapan di saat sore ini. Ya, sekali lagi kami mohon maaf dalam menerima banyak kekurangannya, gitu ya. Kami tidak dapat menyebutkan apa-apa dan mohon maaf tadi rombongan sampai sini itu sebenarnya baru aja parkir di situ dari kampus gitu. Ya, nanti kita terlebih dahulu dan mungkin kita setelah tetap dengan doa kita akan mati apa namanya yang ada di dos. Saya juga belum membukanya, saya juga belum tahu isinya apa gitu. Tapi terima kasih untuk perjumpaannya. Kami mungkin usul maaf karena ini teman-teman di Klaten sudah telepon beberapa dan jadi apakah kami izinkan untuk nanti makan timur makan malam di Klaten supaya lebih morat begitu atau di mobil teman di Klaten kalau diizinkan nyun ngapunten kami barangkali setelah ditutup dengan doa kami akan terus Ya, kita makan. Makan tapi di sana. Ya, dengan demikian saya ingin menutup untuk perjumpaan saat ini dengan doa penutup secara Kristen. Jadi, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk perjumpaan di sore hari ini. Kami boleh berjumpa dengan sahabat-sahabat kami dari Jakarta, bahkan semua karena anugerah pertolongan-Mu yang menolong perjalanan hingga di tempat ini dan bahkan juga percakapan di sore hari ini dan saat ini akan menuju ke Klaten. Kami mohon anugerah berkat-Mu secara menaungi, menolong, dan demikian akan menjadi pelayanan ini boleh berjalan baik. Begitu pula kami menyerahkan kebersamaan kami Bapa dalam pengasihan-Mu. Kami pun akan kembali kepada masing-masing. Tuhan berkati langkah kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, untuk Pak Sunati, Pak Wano, Mas Hari, kalau masih di sini kita makan dulu nanti ya begitu. Oke, bisa. ini di sini saja. Satu, dua. Sekali lagi. Berhenti karena nggak ada tiganya mas. Yo, 1, 2, udah. Kelihatan view kan mas? Satu lagi yang di belakangnya. Dua lagi di belakang. Satu lagi mas. Oke. Kita extension. Ya, enggak selfie mas ya. Sebentar, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu lagi. Tidak apa-apa. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke.
Iya kan?